Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Agustina dengan NIM 22040449. Di video ini saya akan menceritakan tentang legenda Joko Tarub. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidupnya sebatang kara. Karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal dunia. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Rondo Tarub. Karena hidupnya sebatang kara, suatu hari Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi dan diberi nama Joko Tarub. Mbok Rondo membesarkan anak angkatnya itu dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo. Setiap hari, Joko Tarub selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain giat membantu, Joko Tarub juga gemar memburu di hutan. Suatu hari, Mbok Rondo memanggil Joko Tarub untuk mengajaknya berbicara, membahas kapan Joko akan menikah. Karena ibunya sudah ingin sekali menggendong cucu. Akan tetapi, Joko Tarub belum ingin menikah cepat-cepat. Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo meninggal dunia, dan Joko Tarub pun sangat sedih karena belum bisa memenuhi keinginan Mbok Rondo. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Tarub menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari, kerjaannya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan ladang peninggalan Mbok Rondo pun ditumbuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat. Suatu malam, Joko bermimpi memakan daging rusa. Suara ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpi Joko Tarub. Setelah terbangun, Joko Tarub merasa lapar dan ingin memakan daging rusa yang baru saja dimimpikannya. Segera ia menyiapkan busur dan anak panah untuk memburu rusa di dalam hutan. Joko Tarub masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa. Namun, Joko Tarub tidak kunjung menemukan rusa buruannya. Dia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Hari menjelang siang, tidak ada seekor rusa pun yang berhasil ditemukan Joko Tarub. Dia kelelahan dan beristirahat di bawah pohon. Karena lelah dan lapar, Joko Tarub pun tertidur dengan pulas. Tanpa disadarinya, 7 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari Joko Tarub tertidur. Tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut menerbangkan sebuah selendang milik bidadari. Para bidadari yang asik mandi tidak menyadarinya. Angin membawa terbang selendang itu dan jatuh di dekat pohon Joko Tarub tertidur. Sore hari ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun kembali ke kayangan. Ketika hendak kembali ke kayangan, seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya. Sementara itu, Joko Tarub bangun dari tidurnya dan terkejut melihat ada selendang di dekatnya. Ketika sedang mengagumi selendang itu, Joko Tarub tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis. Dia segera memasukkan selendang itu ke sebalik bajunya dan mencari asal suara tersebut. Joko Tarub menemukan asal suara tangisan tersebut di dinding telaga. Bidadari tersebut bernama Nawang Wulan. Mereka pun berkenalan dan Joko Tarub mengajak Nawang Wulan untuk ikut pulang bersamanya karena hari semakin gelap. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsi. Selama hidup dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh, padahal setiap hari Nawang Wulan menanak sebakul nasi dari beras dari lumbung padinya. Ketika Nawang Wulan sedang menanak nasi dan tiba-tiba ada urusan ke sungai, ia meminta Joko Tarub untuk menjaga api dan ia berpesan untuk tidak membuka tutup bakulnya. Karena rasa penasarannya, Joko Tarub mengabaikan pesan istrinya dan membuka tutupnya. Ia terkejut karena hanya ada sebutir beras di dalamnya. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari sungai dan segera menuju ke dapur. Dan Joko Tarub pun tidak ada. Nawang Wulan pun membuka tutup kukusannya dan dia mengetahui bahwa Joko Tarub sudah melanggar perintahnya.
Dan sejak saat itu, dia tidak bisa memasak sebakul nasi dengan sebutir beras lagi. Sejak itu Nawan Wulan menanak nasi seperti perempuan pada umumnya. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa beras di lumbung padinya. Tiba-tiba, Nawang Wulan menemukan selendangnya. Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan oleh Joko Tarub, ia pun menjadi sangat marah dan segera menemui Joko Tarub dan mengakhiri hubungannya. Tapi ia berjanji setiap malam akan turun dari kayangan dan menyusui Nawangsi di danau dan Joko Tarub dilarang mengintip. Nawang Wulan dan selendangnya terbang kembali ke kayangan.